Makanya kalau di dalam urusan haid umpamanya, kalau ada orang kok berhentinya haid di waktu asar, maka dia wajib kodok zuhur. Zuhurnya harus dikodok karena zuhur itu paket dengan asar. Kalau berhentinya waktu isya, umpamanya jam 12 berhenti, jangan nunggu subuh, tidak boleh. Kadang-kadang nunggu subuh, tidak boleh. Ya waktu malam itu harus mandi, kemudian kodok sholat maghrib dan sholat isya ada. Karena maghrib sama isya itu satu pakai. Nah gitu. Jadi makanya tidak boleh digandeng subuh dengan zuhur atau isya dengan subuh, enggak. Karena paketnya itu maghrib sama isya, zuhur sama isya. Harus mandi sebelum waktu subuh berarti. Iya, pokoknya berhenti, ya walaupun berhentinya jam 3 ya harus mandi. Tidak boleh kemudian dilihat besok pagi aja, barangkali nanti keluar lagi. Tidak boleh begitu. Jadi orang yang boleh nunda kalau haid itu kalau berhentinya di luar waktu sholat. Contohnya berhenti haidnya itu jam 7 pagi. Nah, boleh dia tidak mandi-mandi sampai zuhur, boleh. Jadi tidak mandi sampai zuhur, boleh. Tapi kalau berhentinya di waktu yang di situ ada kewajiban sholat, maka ya harus mandi. Tidak boleh kemudian kayak apa namanya, ya tadi, karena kasus di mana-mana yang sering kalau saya ngaji ibu-ibu itu, biasanya kalau berhenti malam itu nunggu besok pagi. Nah gitu, tidak boleh. Itu kodoknya 2 dosa lagi. Ya. Jadi kodoknya 2, berarti maghrib isyaknya kodok, kemudian sholatnya subuh. Dan itu dosa karena sudah jelas masuk waktu dan sudah berhenti, tapi menunda. Astagfirullah. Lah, ya itu harus, memang harus. Kalau kan orang sudah, ibu-ibu udah ngerti kalau kira-kira sudah waktu-waktunya hampir selesai, ya bawa mukena atau bawa salinan, yang seandainya berhenti ya harus mandi dia. Iya. Yang bisa menunda waktu mandi itu hanya waktu jam 7 sampai jam 12. Betul. Selain itu harus mandi waktu. Ya pokoknya mulai jam 6 itu ya, jam 6 pokoknya enggak. Setelah itu sampai zuhur itu yang boleh nunda. Kalau berhentinya waktu zuhur ya langsung mandi. Kalau bahkan seandainya begini, seandainya waktunya tinggal sedikit, umpamanya zuhur waktunya tinggal 15 menit, begitu lihat kok pakai kapas kok kelihatannya sudah ada guratan merah, maka ya harus segera mandi, sholat. Walaupun nanti menemukan hanya 1 rakaat, harus, tidak boleh. Nanti aja sekalian asar, sekalian asar tidak boleh, sekalian asar. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi ya kalau berhentinya haid itu belum waktu sholat, memang boleh tidak mandi, belum mandi itu. Jadi kayak kasus tadi itu berhentinya dilihat jam 10 berhenti, belum wajib mandi. Wajib mandinya nanti kalau sudah masuk zuhur. Nah kendalanya teknisnya mungkin di sini perlu disediakan, apa namanya, kamar mandi yang untuk ibu-ibu yang itu. Kalau tidak dosa masalahnya. Ya, kalau apa namanya kok nunggu sholatnya asar, apalagi nanti kemaghriban sekalian, jadi itu dosa, ya, dosa, tidak boleh. Ya. Jadi kalau tidak ada tempat mandinya di masjid ini, masjidnya Mas Hamil Nurul Huda itu kan banyak tempat mandi itu. Ada di ruang guru ada. Oh ada kamar mandi. Ada 3 ya. Sempit ya. Nah itu harus ini harus difasilitasi. Kalau ada pimpinan madrasahnya itu diusulkan. Ya termasuk anak-anak sama. Anak-anak segitu banyaknya mesti terjadi itu.
Ya. Yang dosa bagian guru agama ini. Nah, kalau tidak menjelaskan ini yang dosa guru agamanya ini. Ya. Tadi seperti itu. Karena ya tadi kalau berhentinya itu tidak atau di luar waktu sholat, memang tidak wajib mandi. Lah, di luar waktu sholat itu mana? Ya mulai suruk, ya katakan sekarang mulai jam 6 lebih, berapa itu? 10 ya? Itu berarti mulai sampai zuhur, sampai jam 12. Itu waktu longgar. Panjenengan belum mandi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk zuhur, wajib mandi. Dan wajib sholat, tidak boleh ditunda, ya. Apalagi nundanya sampai maghrib, wah, dosa itu zuhur asarnya, ya, zuhur asar. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau di dalam ilmu haid itu harus dipelajari betul, Ya. Maka kalau persoalan teknis, ya tadi harus carikan solusi. Kalau di sini tidak ada, ya tadi. Saya lihat itu di Masjid Nurul Huda itu banyak kamar mandinya dan sangat memadai itu, ya. Kesana numpang mandi. Tapi kalau ini murid ini harus difasilitasi itu. Itu kalau guru kan nggak seberapa orangnya. Tapi kalau siswi, itu kan sini siswinya banyak sekali. Ya. Makanya mesti ada yang seperti itu. Kalau enggak, gurunya dosa itu nantinya. Gurunya dosa. Guru agamanya. Dan harus diusulkan ada kamar mandi yang apa namanya, yang memadai untuk itu, untuk mandi itu. Siang itu nanti dosa. Yaitu ada orang haid itu kan minimal sehari semalam. Jadi yaumun wa lailatun ay miqdaruhu arba'atun wa isruna sa'atan muttasilan aw munfasilan fi khamsata asyara yauman. Jadi minimal itu harus sehari semalam. Jadi kalau flek-flek saja belum keluar, setelah itu berhenti, berarti bukan haid. Bapaknya karena orang minum pil KB itu karena biasanya flek-flek, suka flek-flek. Tahu flek kemudian berhenti, tidak perlu mandi itu. Pokoknya dibasuh, kemudian udah langsung wudhu sholat, dibersihkan wudhu sholat. Tapi kalau umpamanya tadi haid itu kan minimal sehari semalam, maksimal 15 hari. Nah, ini belum dihitung kebiasaan. Kebiasaan itu kalau terjadi istikhadah, nanti baru dikerujukannya kepada kebiasaan. Jadi kalau ada mamanya panjenengan biasanya 6 hari. Kok ini 5 hari sudah berhenti? Pokoknya dilihat pakai kapas itu sudah tidak ada guratan merahnya, berarti wajib mandi dan harus sholat. Lah besoknya kemungkinan besok keluar lagi. Lah kalau nyatanya keluar lagi ya memang nanti apa namanya ya tidak sholat. Kemudian artinya tetap sholat, orang itu kan bersih, masuk waktu harus mandi sholat. Perkara besok mau keluar lagi, ya kalau keluar lagi ya nanti berarti kalau berhenti ya mandi lagi kemudian. Karena ini belum 15 hari. Karena kalau belum 15 hari itu semuanya bisa jadi orang hari ini atau bulan ini dia haidnya 5 hari, bulan depan 7 hari, bulan depan mamanya 14 hari, semuanya dihitung haid. Atau umpamanya gini, panjenengan itu beberapa bulan itu 7 hari terus, umpamanya 5 bulan itu 7 hari terus. Lah kok bulan ke-6 14 hari, ya semuanya tetap haid. Karena apa? Masih di bawah 15 hari. Nah jadi semuanya haid. Kemudian kalau itu di saat-saat itu ada berhenti begini. Karena haid itu ada yang muttasilan, ada yang munfasil. Ada yang terus menerus, ada yang terpisah-pisah. Umpamanya ada orang 3 hari keluar darah. Kalau terus menerus ini sudah haid. Tapi kalau belum, umpamanya ada orang
keluar darah jam 7 pagi. Lah kok zuhur berhenti? Ya berarti ini bukan haid, belum dihitung haid. Berarti dia wajib tidak perlu mandi, tapi membersihkan diri saja, kemudian sholat. Nah, kemudian berhenti terus sampai ketika berhenti itu orang itu ya harus sholat, hubungan suami istri juga boleh. Kok besok keluar lagi? Besok keluar lagi, ya sama, dihitung dulu jamnya berapa jam. Kalau total haidnya itu ada seukuran 24 jam, itu baru dihitung haid. Katakan ini, hari ini panjenengan keluar 5 jam, besok keluar lagi 5 jam, besoknya lagi 5 jam, ya berarti baru 15. Itu belum wajib mandi, ya belum wajib mandi. Ketika berhenti, ya dibersihkan, masuk waktu sholat. Tapi kalau hari kelima kok 5 jam, hari kelima berhenti, ya berarti dia wajib mandi karena sudah ada 24 jam. Ya. Kemudian kok besok keluar lagi, ya enggak apa-apa, setelah itu mandi lagi karena sudah hitungan 24 jam tadi. Nah, jadi haid itu kadang-kadang memang dipengaruhi oleh situasi kondisi. Ketika orang itu suntuk, pikirannya banyak, bisa jadi haidnya panjang. Ya, tertekan umpamanya, atau orang yang kerjanya di tempat-tempat yang dingin, di ruangan yang selalu AC terus, atau kerjanya itu di ruang tempat yang selalu berkaitan dengan air, itu bisa makanya makruh orang yang haid kemudian berada di tempat-tempat yang dingin, itu menyebabkan haidnya lama, ya menyebabkan haidnya lama. Jadi seperti itu hitungannya. Jadi hitungannya tadi Ibu minimal sehari, maksimal adalah 15 hari. Ini bisa tidak pasti loh. Tidak pasti orang tidak tetap 6 hari terus juga enggak. Kadang-kadang waktunya juga gitu. Mulainya kadang lebih awal, kadang-kadang lebih mundur dan sebagainya. Itu seperti itu. Maksimal 15. Baru kalau lebih dari 15 hari itu namanya istighadah. Lah, kalau istighadah itu nanti dikembalikan kepada kebiasaannya. Kebiasaan itu berarti yang paling akhir. Paling akhir itu berapa? Kalau paling akhir itu adalah 6 hari, ya berarti 6 hari. Karena begini, orang itu biasanya 6 hari. Kalau tiba-tiba 16 hari, berarti ini kelebihannya yang dihitung adalah apa namanya? Kalau orang ngerti darah kuat, darah dhaif, yang dihitung adalah yang kuat itu haid, yang dhaif itu bukan. Ya, kalau enggak maka dikembalikan kepada adat tadi itu. Nah, seperti itu. Itu yang masalah apa namanya masalah haid tadi. Masalah haid memang agak rumit, ada bukunya tersendiri. Ya, itu kadang-kadang orang malas belajar. Saking rumit. Banyak masalahnya. Biasanya perempuan banyak masuk neraka ya. Banyak. Memang kami juga